Iya, selamat pagi sekali lagi buat adik-adik yang baru bergabung. Semoga kabarnya baik semua ya. Terus kemarin ini loh di berita tuh heboh banget. eh, Wali Kota Bandung ya, Mang Oded meninggal dunia. Teman-teman, adik-adik ini dapat kabarnya di grup WA tuh di Kang Brajo tuh langsung tuh heboh karena pas pas mau Jumatan ya. Jadi kejadiannya itu Iya kemarin itu mah. betul. Nah, Idea gimana dapat kabarnya? Di WA juga atau gimana? WA yang apa? Ya, Mang Ya. Oded. Atau dapat dari itu, dari sosmed. Hmm, Heboh itu beneran. Wow, pokoknya ramai langsung. iya, nggak tahu kabar dari kemarin emang nggak di WA atau cuman nggak tahu. Nggak tahu. Iya Nih kan Adisti dapat nih. Dapat dari mana nih Adisti nih? Kemarin dari infonya. bapak Oh, bilang dari Bapak. Oh, iya, iya, iya. bapak ya kan cuman diam-diam nah terus tiba-tiba bapak bilang gitu. Oh, dari Iya, iya. Ah, Kalau memang kurang ini ya, kurang famous ya. rumah sakit. Betul, Nggak betul. tahu Jadi pas ini eh, kepa- pas si Jumatan mah terus imamnya jatuh terus ke rumah sakit gitu. Nah, jadi rencananya mau jadi imam, jadi khotib ya, Ya, mau jadi Jumatan khotib gitu Wak, betul. ya Jadi meninggalnya. di Jumatan. kalau kalau secara pamor, Mang Oded ini kan dulu wakilnya Ridwan Kamil ya, jadi Ya, lebih terkenal Ridwan Kamil memang. Nah, terus apa ya, kalau Mang Oded sendirinya mah nggak kayak Ridwan Kamil gitu si Ina, tetapi cukup baik lah menurut Kang Brajamah kemarin kepemimpinannya di Kota Bandung ya. Terus ya, ya si situasinya mendadak banget memang. Terus nggak tahu ya, mungkin kecapean kali ya beliau ya. Tapi ya. kita doakan semoga eh, diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Terus satu lagi itu berita, mungkin adik-adik dapat kabar dari ini ya, Gunung Semeru ya, itu juga rame juga di sosmed ya adik-adik ya. Eh, Meletus Gunung Iya, Semeru. kejadian di mana ya lupa. Tempatnya di Jawa Timur gitu. Iya betul, Tempat Semeru itu gunung Jawa itu. Timur. Jadi rumah-rumahnya rusak gitu. Ya, Ya, mereka pindah tempatnya. itu kejadiannya mirip kayak waktu Gunung Merapi meletus di Jogja ya. Nah itu Ya, ada kan. jadi adik-adik Di, bayangin itu banyak banyak debu gitu ya, abu vulkanik itu, terus yang nutupin sampai ketebalannya tuh bisa sampai 1 meteran kalau nggak salah. Jadi lumayan ya. Kang Braja dulu waktu pas yang zaman Merapi meletus berapa tahun kemudian itu datang ke Jogja itu, eh, ada kampung Kalicode namanya. Jadi dari lahar Gunung Merapi itu tuh sama si abunya itu masuk ke sungai, terus nutupin satu kampung itu. Jadi beneran si rumah teh waktu Kang Berja ke sana teh cuman kelihatan atapnya doang. Sisanya itu hmm, si bawahnya tuh udah ketutup sama tanah campuran gitu ya. Campuran abu vulkanik sama lahar dari Semeru tuh, Semeru Merapi. Nah, yang Semeru juga sama kejadiannya seperti itu. Jadi memang rumah-rumah hancur ya, yang apalagi yang dekat gitu dengan si gunungnya begitu. Ya kita ini aja ya, ya. di pagi ini nanti kita doakan sama-sama semoga tadi ya kayak yang kena musibah segala macam itu bisa melewatinya dengan baik gitu ya. Wih. Oke, mari kita siap-siap adik-adik. Selamat datang yang sudah hadir. Kita akan memulai sebentar lagi. Wah, ini udah berapa nih? 30 orangan ya. Ini ada Tafarel. Halo, halo. Selamat pagi. Nih. Pagi Kang, Kumaha sana teh jadi sekolah teu? kurang tahu. Itu jelas ya. Ada infona kumaha cenah Tafarel? Bagi rapot jeung libur teh iraha cenah? Geus aya kabar cenah?
Belum kayaknya mah Kang. Nah, hanya itu kumaha tuh nya. Ya sudahlah ya, kita tunggu aja ya. Semoga ada kabar baik lah. Eh, Ya. Oke, baiklah adik-adik, mari kita mulai saja ya kegiatan kita pagi ini. Semoga koneksi lancar semua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Salam Pramuka. Selamat Salam. pagi semuanya. Ya, terima kasih. Eh, Selamat pagi semuanya. Mari kita bersiap-siap untuk memulai kegiatan hari ini. Buat adik-adik semua, kita akan bahas sedikit aja ya buat di hari ini. Itu alhamdulillah di minggu kemarin itu minggu kemarin PAS ya. Nah, di minggu sebelum PAS kita udah mulai lagi kegiatan tatap muka terbatas. Terus terima kasih nih buat para pemimpin regu dan wakil pemimpin regu ya yang sudah hadir dari Putra sama dari Putri. Itu untuk yang putrinya itu jadi dipilih kemarin pemimpin regu utamanya atau pratamanya itu Alia ya. Cek Alia ada suaranya. Halo, halo. Halo, Nah, ya, nah ini dari 7E nih Alia ya sebagai pratama yang putrinya. Terus yang putranya kata nih udah hadir belum? Cek dulu Raffi, halo Raffi. Yang putranya itu Raffi. Raffi ada? Wah, Chan Hudang sih kan. Yang putranya itu Raffi kemarin dipilihnya. Nah, terus buat minggu ini kita masih nunggu belum bisa offline-nya karena infonya itu kemarin dipakai sama PMR si lapangannya. Nah, nanti kita aturin ya. Kang Raja lagi coba bikin jadwalnya gitu. Sebetulnya kegiatannya bisa gantian lah gitu. Jadi regu apa, nanti gantian gitu ya. Kegiatannya di 13 gitu. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, untuk hari ini mari kita bahas sedikit ya tentang upacara di Pramuka. Karena memang berbeda ya. Dan kemarin juga teman-teman yang dari pemimpin regu sama wakil pemimpin regu itu udah nyobain ya, walaupun tanpa tiang bendera kemarin karena baru pertama kali kumpul kan ya begitu. Nah, terus sebelum dimulai seperti biasa Kang Braja minta tolong nih dari pasukan yang putrinya. Kemarin kan waktu sebelumnya itu yang putra nih, bisa minta tolong yang putrinya satu orang buat bacakan Dasa Dharma. Mari silakan. Siapa aja lah bolehlah supaya kita bisa mulai kegiatan pagi ini. Ayo, nggak akan lama dah buat hari ini mah, kita akan banyak ngobrol-ngobrol lah. Mari guys. saya Kang mau Kang. Oh, terima kasih. Oh, sama Alia ya. Nanti tolong dibacakan Dasa Dharma sama Alia. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita siapkan dulu hati dan pikiran untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih hari ini Engkau telah mengumpulkan kami bersama di latihan Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Di hari ini semoga semua yang kami pelajari itu bermanfaat dan tentunya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami hari ini, semoga diberikan kesehatan dan bisa menuntaskan hari ini dengan baik. Ya Allah, di minggu-minggu kemarin kami mendengar banyak musibah terjadi seperti meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur, dan juga kemarin tepatnya hari Jumat, Wali Kota Bandung, Bapak kalau di Pramuka berarti sebagai Kak Mabicap, Kak Oded Daniel meninggal dunia. Kami berdoa kepadamu semoga beliau diterima di sisimu dan juga korban-korban dari Gunung Semeru kemarin itu bisa kembali beraktivitas dan yang meninggal dunia engkau berkenan untuk diterima di sisimu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik adik-adik, mari kita duduk tegak
siapkan mendengarkan lagu Indonesia Raya supaya hikmat. Ya, silakan untuk Alia. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam, kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, terima kasih adik-adik. Kita siap-siap buat materi ya pagi ini. Siapkan buku merah putih sama SKU-nya seperti biasa. Ini buat adik-adik yang belum punya ya, bisa cek di Google Classroom. Nah, terus yang belum punya Google Classroom gitu ya, belum join, ya, silakan bisa japri ke Kang Braja gitu ya. Kang, aku belum masuk ke Google Classroom gitu ya. Nanti ada ada yang putra, ada yang putri gitu untuk nuntasin si SKU-nya. Nah, di situ juga ada contoh cara bikin si buku merah putihnya ya. Kalau SKU-nya sendiri mesti beli ya, adik-adik, itu murah kok, nggak mahal si SKU-nya itu. Nanti kalau targetan Kang Braja sih mudah-mudahan di Januari ya, kan kita udah mulai tatap muka. Nah, bisa ada yang dilantik ya adik-adik ya. Cuman memang Kang Braja masih belum tahu, ini ada satu poin di situ di SKU Ramu itu bisa camping ya. Nah, ini kan rada hesenya. Campingnya ira hanya gitu. Nanti kita coba ini obrolin ya. Di situ tuh ada poinnya, susah buat dilakukan saat pandemi sekarang soalnya gitu. Kecuali yang sama orang tuanya itu suka camping ya. Nah itu mah beda lagi ceritanya, bisa segera diisikan si SKU-nya gitu. Begitu. Kang Braja juga terakhir camping meren 2 tahun yang lalu ya. Pokoknya selama ada pandemi itu belum pernah camping lagi. Begitu. Isinya apa aja? Nih di buku merah putih dan SKU ya. Ini ada biodata, terus ada teksnya gitu ya. Indonesia Raya, terus himne pramuka, bagimu negeri, terus Trisatya dan Dasa Dharma, sama ada moto gugus depan. Terus adik-adik seperti biasa di halaman berikutnya di buku merah putih, silakan tuliskan ya di hari ini. Sabtu sekarang tanggal 11 Desember 2021 jam 8 gitu ya. Pemberi materinya Kang Braja, materinya tentang upacara di kepramukaan. Ini nggak akan lama kok ya adik-adik, jadi kita nanti bisa isi dengan banyak diskusi gitu. Oke, cek dulu ya. Sudah pada siap? Sebentar ini.
nge-lag sih kan orang. Sudah pada siap buku dan alat tulisnya. Kemarin PAS gimana? Lancar adik-adik semua? Anu remedial tuh. Biasanya gitu ya. Beres iya teh aya kudu remedial nu kan sekarang mah pakai KKM ya. Kalau zaman dulu Kang Beraja mah nggak ada KKM soalnya. Jadi nilai bututnya dirapot kayak gitu. Kalau sekarang mah ada remedial. Oke, thank you nih dari Sebi, Regu Zodia. Yang lain udah pada siap untuk hari ini buku sama alat tulisnya? Sip. Oke, thank you nih. Alia juga ya udah siap. Yang cewek-ceweknya nih, yang cowok-cowoknya gimana? Halo, halo. Wah, Can Harudang sih kan ini anu putra nama. Nah, ini ada Arif. Oke. Sip. Sip, kita akan bahas sedikit ya tentang upacara di kepramukaan. Nah, itu dicatetin sama adik-adik silahkan. Terus ini poin ini nggak ada di SKU secara ini ya butirnya gitu. Jadi nggak ada tulisan mengenal upacara pramuka gitu di SKU-nya nggak ada. Yang ada itu adalah kalau adik-adik lihat itu dapat berbaris. Nah, jadi poinnya itu di situ ya. Nah, Kang Beraja mau tanya dulu gitu ya. Siapa aja nih yang dulu waktu pas di sekolahnya pernah jadi siaga? Siapa aja nih? Siapa yang pernah jadi siaga? Coba siaga merah ya, barung merah, barung ungu, nah kan gitu ya. Kalau siaga itu nama kelompok kecilnya itu dari nama warna. Begitu. Siapa aja nih? Ada? Coba cerita. Share dulu. Yang pernah jadi siaga pas Bahula SD. Saya Kang, baru hijau. Ini Rizky. Dulu Kang Barjo teh hilap. Rizky teh di SD mana? Oh, Alia juga nih. Rizky sama Alia nih SD mana dulu ya? Soalnya siaga teh menarik ini. Kang Barjo mah nggak sempat ngalamin siaga. Jadi oh Halimun, oke. Nah itu di sana aktif memang Halimunnya, bagus. Barung biru merah, Nabila. Oh, Buah Batu Baru Alia teh. Oh iya benar Buah Batu Baru. Nah, nama pembinanya kan kalau di Penggalang gitu adik-adik sekarang masuk SMP itu disebutnya kakak ya. Nah, jadi di 13 juga gitu kakak, akang dan teteh. Jadi bukan bapak dan ibu ya, akang dan teteh. Kalau siaga manggilnya apa coba? Masih inget tuh? Nih Nabila, terus Rizky, Alia, manggilnya siapa? Ada di sini sih, ada di layar sih. Iya. Nah, ini bener banget. Manggilnya itu untuk yang pembina putranya, bukan Akang gitu ya, tapi Yanda. Nah, yang putrinya itu manggilnya Bunda gitu. Itu mestinya manggil nama Kang. Manggil nama teh gimana Nabila? Masa nggak sopan atau meren langsung manggil nama mah sama pembinanya. Ya, jadi misalkan Kang Braja teh jadi pembina siaga, nah Yanda Braja gitu dipanggilnya adik-adik ya. Jadi Yanda sama Bunda gitu misal ke pembinanya teh. Ya, Bunda dan Yanda. Nah, terus ini yang dicatat sama adik-adik ya. Kak B, oh pakai kakak gitu ya. Kak B gitu Kang waktu itu ya. Nah, sebetulnya kalau siaga mah manggilnya bukan kakak ya. Nah, ini adik-adik buat pengetahuan adik-adik manggilnya itu Bunda Yanda. Nah, kalau penggalang, penegak, nah itu baru manggilnya kakak gitu, manggilnya akang, teteh. Nah, itu di penggalang sama di penegak. Begitu. Nah, yang dicatatkan sama adik-adik ini ya. Jadi bentuk barisannya untuk siaga itu lingkaran, penggalang itu angkare, nanti ada gambarnya, penegak itu bersaf. Terus yang mimpinnya itu kalau siaga itu sama sulung gitu ya. Jadi pemimpin perindukannya gitu ya ada sulung.
Nah, kalau penggalang itu sama pemimpin pasukannya, yaitu pratama. Kalau penegak, nanti kalau adik-adik udah SMA gitu ya, lanjut ke pramukaannya, mau jadi penegak, itu eh, pemimpin ambalannya namanya pradana gitu. Sulung, pratama, pradana. Nah, untuk siaga itu bentuknya begitu melingkar ya. Terus kenapa melingkar? Karena memang ceritanya usia siaga itu lambang dari masih terpusat pada orang dewasa gitu. Jadi masih harus dicontohin banget gitu ya. Jadi kalau yang latihan siaganya betul itu nanti si Bunda Yandanya tuh dia akan bikin bikin dipecah gitu ya. Jadi ada satu bundanya di sini, satu yandanya di sini, satu pokoknya dia dipisah terus pakai peluit pit, 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 gitu, tangannya ke atas gitu ya, membentuk lingkaran, terus nanti teh melingkar si anak-anaknya teh ya, terus upacara gitu ya. Nah, beres upacara teh nanti ada yang manggil lagi dari sebelah mana gitu, pit, 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 nanti pindah, terus melingkar lagi, terus permainan gitu. Terus ada lagi yang peruit lagi gitu ya, si pembina yang lainnya nanti melingkar ke pembina yang lain. Jadi terus bergerak gitu si anak-anaknya teh aktif gitu ya. Jadi nggak kayak di kelas yang duduk aja gitu ya. Jadi terus bergerak si anak-anaknya teh. Bajunya juga dikelewer ya kalau adik-adik ingat. Waktu siaga itu bajunya tuh dikeluarin supaya nyaman untuk bergerak gitu. Nah, itu untuk siaga begitu ya. Pakai warna ya di sini ya teh. Biru tadi ya ada ya, terus barung merah gitu ya. Warna bentuknya segitiga di sini ya teh. Nah, terus nanti kalau dilantik juga ya, itu ada pakai tanda ini ya, siaga mula bantu tata namanya gitu. Sip. Oke, sampai sini dulu mungkin adik-adik ya, pengetahuan dulu ini untuk yang siaga. Kalau yang ditanyakan boleh langsung aja open mic-nya atau di kolom chat ya. Nah, kita tentunya nggak akan praktek ini ya, nggak akan praktek karena adik-adik usianya udah bukan usia siaga lagi. Mungkin tambahannya terakhir, usia siaga itu, jadi kalau di penggalang penegak nanti sebentar ya, usia siaga itu 7 sampai 10 tahun. Salah, malah nge-DM ke Alia. Nah, terus nanti adik-adik usia penggalang itu 11 sampai 15 tahun. Nah, mungkin masih ingat ya waktu pas beres dari siaga itu kan pindah usia gitu ya. Nah, kita pakai ada istilahnya upacaranya lagi tuh. Kan ini upacara bentuk upacara kalau siaga lingkaran, penggalang angkare. Nah, sebetulnya ada tipe-tipenya lagi. Jadi ada jenisnya tuh upacara latihan gitu ya, pembukaan, penutupan latihan, sorry dilengkapin. Pembukaan, penutupan latihan. Terus ada upacara pindah golongan gitu ya. Terus ada upacara pelantikan gitu ya. Atau nah seperti itu adik-adik ya. Terus ada juga kalau setiap tanggal 14 Agustus biasanya itu ada upacara ulang janji memperingati Hari Pramuka ya. Gitu. Nah, adik-adik udah ngalamin kan ya waktu lewat Zoom tapinya memang rada kurang oke. Itu upacara pindah golongan waktu pas awal ketemu sama Kang Braja, masih inget tuh anu make sapunya, anu make tali yang ada di rumah gitu buat melompatin gitu ya. Nah, itu upacara pindah golongan gitu. Nanti adik-adik akan melakukan hal yang sama ketika usia adik-adik itu penegak. Jadi dari 15 ke 16 itu akan sekali lagi upacara pindah golongan, lompat tali gitu ya. Gitu. Jadi berdoa dulu terus habis itu lompat tanda kamu pindah golongan. Kalau di pramuka itu beda dengan sekolah dalam artian kalau sekolah kan ada ini ya, ada nilainya ya, di mana kalau misalkan kamu nilainya di bawah KKM, eta teu naik kelas gitu. Jadi kalau kamu kelas 7 nih, terus mau naik ke kelas 8 ya, terus ternyata nilainya jelek gitu ya, pokoknya dihandap KKM KB gitu. Nah, itu tinggal kelas kan tetap di kelas 7.
kalau di pramuka itu kita nggak ada istilah nilai untuk naik kelas gitu, nggak ada. Ya, jadi tergantung usia. Misalkan kamu sekarang usianya usia 10 tahun, berarti masih siaga gitu. Nah, pas nanti usia adik-adik masuk ke 11 sampai ke 15 berarti usianya otomatis penggalang gitu. Nanti kalau udah lewat 15 gitu ya, 16 ke sana, nah itu masuk ke penegak. Nah, kalau kayak Kang Braja ini kemarin itu usia pembinanya mulai dari 21 gitu. 21 itu masuk ke pembina. Begitu adik-adik ya. Jadi ada tergantung usia. Ini walaupun kamu SKU-na tamat kan, SKU itu ada ramu, rakit, terap gitu ya. Nah, kamu cuma tuntas sampai ramu misalkan gitu ya, atau cuma sampai rakit, tapi usia kamu nanti keburu penegak, ya udah harus langsung ke penegak. Nggak bisa tinggal tetap penggalang gitu. Ya itu di pramuka itu kita bukan tergantung kemampuan KKM gitu ya, tapi tergantung usia si golongan siaga penggalang penegak. Begitu. Oke, yang terakhir mungkin ini ada aba-aba menggunakan isyarat ya. Jadi tadi kita udah bentuknya, siaga itu lingkaran, angkare, terus bersaf, pemimpinnya siapa, terus aba-abanya nanti menggunakan isyarat. Jadi nggak ada kayak lagi upacara hari Senin misalkannya, udah lama banget kalian ya, kayaknya nggak upacara pengibaran bendera. Cung ya sahawa ya, anu baheulana pernah jadi pengibar bendera pas SD-na, pas acan pandemi. Coba adik-adik cek siapa yang pernah jadi pengibar bendera. Kang Berjah yang nyaho. Yang pernah jadi pengibar bendera. Tim ya, petugas. Ada nih di sini yang dulunya pernah jadi petugas pengibar bendera. Kan itu pakai aba-aba ya. Oh, pernah nih. 2 kali di SD. Oke, good. Rizky, terus Salma. Yang lain belum pernah nih yang lain berarti mencoba ngegebret, bret itu bendera. Oh, Sherin juga pernah ya. Oh, sip, sip. Nah, itu kalau adik-adik ingat, dulu itu kan ada pemimpinnya ya, terus pas pas mau mulai upacara teh, kepada pembina upacara hormat gerak. Nah, gitu. Oh, pemimpin upacara Nikol Arif. Nah, ya. Nah, kalau misalkan pemimpin upacara kan gitu ya, teriak-teriak lah. Suaranya harus lantang, tegas gitu ya. Kalau misalkan terkadangnya kan iya nyari uhnya. Oh, Alia juga pernah nih jadi pemimpin upacara, nah gitu. Terus pas bendera siap gitu kan ya. Kepada bendera merah putih hormat, gerak, nah gitu ya. Nah itu si aba-abanya kita bersuara kan gitu harus diteriakin. Nah pakai isyarat tuh kalau di pramuka mah nggak ada teriak-teriak gitu. Jadi semua pakai isyarat. Biasanya cukup gerakan aja atau pakai peluit begitu. Nanti Kang Beraja cerita sedikit ya si susunannya. Oke, nah inilah bentuk barisan untuk pramuka penggalang ya, yang disebut angkare. Dia itu jadi hurufnya seperti huruf U ya, seperti huruf U, terus disebut angkare. Jadi kalau misalkan Kang Beraja bawa peluit di tengah lapangan gitu ya, terus prit 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 prit, tangannya gini ya, tangannya membentuk U gitu. Nah, itu artinya adik-adik diminta baris membentuk angkare buat upacara. Nah, kalau misalkan di peluit itu begini tangannya, berarti adik-adik harus berbaris membentuk lingkaran. Nah, lamun lurus gitunya si tangannya teh berarti adik-adik upacaranya bentuk bersaf gitu ya, pakai peluit si kode nate gitu. Nah, terus lambang dari angkare itu karena adik-adik sudah masuk usia penggalang, artinya secara secara pemikiran itu udah mulai terbuka gitu. Jadi udah bisa masuk dari ini ya, dunia luar teh udah mulai melihat gitu. Melihat dunia luar lah gitu. Si pramuka penggalang teh. Oke, kita lanjut lagi sedikit adik-adik ya. Nah, ini ketika upacaranya di penggalang, adik-adik bisa lihat. Yang mimpinnya itu Pratama. Nah, dia biasanya akan berdiri di paling kanan ini ya. Jadi sudah jadi angkare. Nah, si paling jadi kalau dari Kang Braja jadi pembina, dia ada di sebelah kiri Kang Braja gitu ya. Nah, ini si Pratamanya, terus di tengah ini tiang bendera. Nah, pengibar benderanya tuh biasanya petugasnya itu ada
ada dari salah satu regu ya. Nah, adik-adik bisa lihat ini ada empat garis hitam ya, ada 4 garis hitam. Nah, si garis hitamnya ini tanda regu gitu. Jadi di paling kiri ini satu regu, di tengah ini ada 2 regu, yang di kanan ini ada satu regu lagi gitu. Satu regu, 2 regu, 1 regu. Artinya yang namanya upacara penggalang itu dibikin per pasukan gitu. Jadi nggak disatuin putra putri, itu nggak disatuin. Jadi upacaranya itu per pasukan, terus dilihat ya, ini ada warna merah, itu artinya dia pemimpin regunya gitu ya. Kuning ini artinya itu wakilnya biasanya. Jadi yang merah itu di paling kanan, yang pemimpin regunya, terus yang kuning itu di paling kiri itu wakilnya gitu. Terus sisanya misalkan ada pembina gitu ya, boleh ikut gitu di barisan. Terus dimulainya jadi setelah angkare gitu ya, dimulainya itu jadi yang pertama angkare dulu, terus yang kedua baris angkare membentuk angkare. Jadi gitu ya, satu lapis ya, satu regu gitu. Jadi satu lapis membentuk angkarenya. Terus habis itu nanti Pratama memanggil para ketua regu, para pemimpin regunya untuk lapor ya, untuk lapor jumlah yang hadir, jumlah anggota regu yang hadir. Terus yang ketiga dia mulai upacara itu. Jadi Pratama lapor ke pembina upacara siap. Upacara siap. Nah, terus yang keempat itu hormat. Nah, hormatnya juga jadi Pratamanya hormat, otomatis yang lain hormat gitu. Jadi isyarat gitu. Pakai gerakan si Pratamanya tegak, semua tegak gitu. Pratamanya istirahat, semua istirahat. Jadi nggak ada aba-aba hormat gerak gitu, istirahat di tempat gerak, itu nggak ada. Jadi pakai aba-aba semua. Terus yang kelima itu pengibaran bendera ya, pengibaran bendera. Terus pengucapan Pancasila, pengucapan Dasadharma. Terus amanat biasanya tentang kegiatan hari itu mau ngapain. Terus doa. Terus Pratama membubarkan pasukan. Nah, begitu si susunannya ya, Kang Beraja kasih lihat. Nah, ini semua hal kita lakukan sambil di upacara ya, misalkan ada yang pelantikan gitu ya, misalkan ada lomba gitu ya, pengumuman hasil lomba, nah, misalkan ada apa lagi, nah itu semua dilakukan saat upacara gitu ya, upacara angkare gitu adik-adik. Jadi nanti pas Kang Beraja juga ingat banget dulu waktu pas di melantik gitu ya. Nah, itu kita bikin angkare, terus kita undang orang tuanya adik-adik gitu ya. Nah, terus nanti yang masangin si setangan leher gitu ya, itu dikalungin, sama masangin tanda ramu rakit terapnya itu orang tuanya adik-adik gitu. Jadi lebih ini ya, lebih kerasa gitu waktu pas. Terus sama sambil waktu pas ngucapin Trisatyanya, kan nanti sambil megang bendera merah putih, jadi Trisatya demi kehormatanku. Nah, itu nanti kita insya Allah ya di hari Sabtu di bulan Januari lah kita cobain, kita cek ya adik-adik. SKU-nya kayaknya sih udah bisa pada beres ya di Januari tersebut, karena sisanya itu mudah-mudah sebenarnya, bisa langsung ditandatangan gitu ya. Begitu adik-adik. Oke, sampai sini dulu mungkin. Kang Beraja terus ngomong, jadi silakan nih, ada yang ditanyakan atau mau
ini ya, kurang jelas gitu ya. Ada yang kurang jelas. Harus sambil praktek sih, pas nanti kita offline ya, kita praktekin. Tapi ini adik-adik mesti tahu dulu bentuknya gitu, supaya nanti tidak tersesat pas kita upacara. Oke, cukup ya. Nah, kalau nanti bolehlah, kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh di kolom chat ya, seperti biasa. Si benderanya juga, ini tiang benderanya bikin sendiri nih adik-adik nanti. Jadi dari tongkat disatuin gitu ya, 3 tongkat merenya, 3 tongkat disatukan, terus pakai tali nanti dikerek si benderanya gitu. Udah lama banget kita nggak ada upacara ya, jadi si siapapun nantilah pas kita offline kebagian gitu ya, kita cobain upacara begitu adik-adik. Oke. Nah, nanti kalau adik-adik lanjut usia 16 tahun masuk ke penegak, bentuknya seperti ini. Namanya bersaf. Jadi udah terbuka. Asalnya melingkar, terus angkare, terus jadi bersaf. Jadi benar-benar udah terbuka. Terus kalau tadi di siaga sama di penggalang, kalau adik-adik lihat ya, itu sebentar. Nah, ini kan ada yanda bunda ya. Ada yanda bunda di tengah. Terus di penggalang ini ada pembina di sininya. Nah, kalau di penegak itu nggak ada pembinanya. Jadi yang mimpinnya itu si pradananya gitu. Semua dilakukan oleh para pramuka ininya ya, maksudnya anggotanya gitu. Jadi yang mimpin upacaranya juga pradananya gitu itu. Karena sudah lebih dewasa gitu adik-adik ya. Sip, nanti ya ini lebih seru nanti kalau adik-adik mau lanjut kegiatan-kegiatannya lebih menarik di Pramuka Teh. Oke, ini kita sudah mau sampai ke penghujung kegiatan. Sebentar, Kang Braja coba ini ya. Nyambung diklik. Kita coba games dulu. Ada yang ditanyakan nggak adik-adik? Kang, Ya. Rizky Kang. Ya, silakan Rizky. Rizky kan nanti hadir di pas hari Senin tuh. Gak apa-apa nggak terlambat dikit. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan. Nah, untuk hari Senin, mungkin adik-adik ada yang baru hadir ya. Ada info kemarin Kang Braja dapat itu dari Kak Nenden, akan ada tamu dari Samarinda. Nah, terus diminta setiap, ya biasa sih memang, setiap perwakilan ekskul itu untuk hadir, menyambut gitu ya. Nah, terus karena lagi pandemi ya sebagian aja. Nah, itu dari Pramuka Teh diminta 5 putra sama 5 putri. Untuk yang putrinya kemarin udah dapat ya, ada 5 orang, terima kasih. Buat hari Senin udah ada. Nah, yang putranya nih masih kurang nih. Silakan. Nah, nanti kayak Rizky misalkan ada telat dan naon sih, silakan aja. Nah, minta tolong ya tim yang pasukan putra ini yang bisa hadir nanti hari Senin kumpulnya info dari Kanenden itu jam 7 ya, hadir di 13. Biasanya sih nggak langsung jam 7 nyambut gitu ya, jadi ada briefing dulu lah. Ada briefing dulu, segala macam. Tamunya mungkin hadir jam agak siang ya gitu ya. Cuman Kang Braja nggak tahu si jadwal pasti datang ke 13-nya jam berapa gitu. Kemarin belum ada info. Nah, detail lebih lanjutnya itu bisa cek langsung ke mungkin di tim OSIS kali ya, kalau adik-adik ada yang ikutan OSIS, atau ke Kanen dan langsung gitu, itu boleh. Begitu. Karena Kang Braja nggak hafal sih si jadwalnya itu jam berapa sampai jam berapa gitu. Tapi hanya untuk penyambutan sih gitu. Kemarin infonya hanya untuk penyambutan aja. Baiklah, mari kita games dulu nih adik-adik ya. Kalau yuk kontrol P. Sebelum lanjut, kok nggak mau dah. Kita jalan-jalan. Ini sayangnya nggak bisa dimainin banyakan ya, kudu berbayar. Will kolaborasi, oke? Buat adik-adik yang pingin coba main, nanti bisa ini ya, bisa ke sini nih, geoguesser.com. Oke, baiklah, mari kita coba Indonesia. Single player.
Oke. Nanti kalau ini berhasil, kita coba yang dunianya ya. Adik-adik bantu Kang Beraja, oke? Loading location. Oke, semoga sudah muncul. Masya Allah, ya di mana ya? Nah, oke, ini sulit sekali ini. Guys, kayak IPAN, tulisan IPAN. Nggak ada. Coba kita rada maju sedikit. Oke. Tidak wow. Tapi ini kayaknya bukan di Bandung deh. Tebak lah. Habis 17 di mana ya, Sebi? Oke, kita coba tebak saja ya. Nah, caranya itu kalau adik-adik nanti mau main gitu ya. Nah, ini nanti di pin si ininya tuh. Kan ini dikasih peta fotonya. Kayaknya sih ini di daerah Jawa menurutnya. Salah. Coba kita tembak punya. Tembak lah. Video lah. Plus terus guess. Wow, jauh sekali ternyata ada di Sulawesi. Iya, emang jauh pisan 1346 km. Jauh pisan. Oke, lanjut lagi. Nah, coba sekolahan. Rumah. Ternyata tadi di Sulawesi jauh pisan. Oh iya, budak sekolah ya. Bener, budak sekolah nak. Terus plat nomornya ditutup, kan kalau misalkan ini ada mobil ada plat nomornya kan kelihatannya pada lumayan lah. Coba rada maju sedikit. Bisa di zoom, bisa di zoom bener. Ya, bisa di zoom. Tah. Kayak clue guys. SMPT Sambela. Wait. Kumaha cara ngezoomnya? Ya, set. Ada yang bisa bantu googling guys? SMPT Sambela teh di mana? Sambelia. Wow, Lombok Timur. Dari Sebi ini dikasih tahu Lombok Timur. Coba. Lombok Timur belah mana? Oke. Coba kita cari Lombok Timur, Banyuwangi, Bali. Nah, Lombok ya. Sumbawa. Belah mana, Sebi? Lombok nak? Nusa Tenggara Barat. Ya benar, Lombok Nusa Tenggara Barat. Ternyata lega ya. Tembak launya. Banta Island. Nah, coba lah ya, kita klik dulu lah. Atasan dikit dari tulisan Lombok. Ini tulisan Lombok. Di sini Sabi sambil lihat. Oh, benar, Good. Coba guess ya. Kita melesetnya berapa? Weh, keren. Cuman meleset 1 kilomelia. Thank you. Wah, oke. Coba jadinya. Sihnya, astagfirullah. Di mana nih? Gak ada gedung apa gitu. Menarik. Wah, beneran ini mah. Hutan doang. Nah, truk dekat tinggali MTP Power. Wah, ini mah guys, ting di mana You know, iya sesuatu. Oke. Ini mah rumah kayaknya. Kalimantan kayaknya kan. bisa jadi Sebi kelanya. Nah, iya wihara, ada kelenteng. Wait. Setia Bakti. Bener ya? Itu tulisannya Setia. Coba agak di zoom. Iya bener. Bantu guys. Setia Bakti, ya, kelenteng ya. Kelenteng Setia Bakti. Mari adik-adik. Ada yang nemu. Ada tulisannya guys. Jalan Kal. Aing mah ketinggali. Jalan Ali Samid. Nah, Jalan Ali. Pakai bahasa Arab guys. Jalan Ali Samid. Di mananya? Berarti Setia Bakti Jalan Ali Samid. Coba di ininya, clue-nya. Ketemu nggak adik-adik? Ayo numpang gitu. Ya, sekieu permainan teh. Seru. Kepulauan Bangka Belitung, Kang. Wow, Bangka Belitung. Wait. Bangka Belitung. Mari kita ke Bangka Belitung. Salah. Di belah mana nak, Alia? Bangka Belitung teh.
Lega, Tanjung Pandan, Manggar. Nih, Indonesia tuh gede ternyata ya, guys. Nah, oke. Kelapa, Bangka, sebelah mana ya? Bangka Belitung Island nih, udah nih. Belakang. Koba. Ya. Koba. Bakang. Mari kita klik ya. Cus. Guys. Thank you guys. Ya. Wah, ini apa ini? Continue to the game. Oh, tunggu. Iklan. 4, 3, 2, 1. 50 meter ininya. Keren. Keren adik-adik. Pagoda di Koba, Bangka Belitung. Alia, thank you. Ya, sip. Nah, ini. Nama Alia teh banyak ya? Itu 7E Alia ini. Terus 7F ada Alia juga. Terus kemarin juga ada yang WA ke Kambraja Alia Oge. Nama Alia banyak nih di kelas 7. Pagoda di Koba, Bangka Belitung tadi ada dia. Oke, next round. Tinggal dua tempat lagi. Doang tuh tadi nembaknya kejauhan. Wah, ini di mana? Nah, yuk sih masjid ya. Lain. Buka. Jauh kayaknya. Hah? Ya. Kayaknya itu deket Jawa Tengah deh, Kak. Jawa Tengahnya di mananya? Lega soalnya. Di deket. Cik. Singet. Menerima santri baru. Ya, ayak luna guys. Darul Fakih Labuhan Ruku. Coba itu ada di daerah mana nih? Darul Fakih Labuhan Ruku. Jalan naon eta? Coba. Malang, Kang. Malang? Di mana guys? Ya, Kang, katanya mah di Malang ini. Oke. Sip. Nah, udah ada clue-nya. Wait. Malang. Iya nya, Malangnya. Cobanya. Baiklah rada meleset seetik mah. Oke. Klik. Guys. Weh, bener guys. Jauh salah ternyata. Jauh bisa. Itu kenapa iklannya ada di Malang ya? Harusnya kita ada di kuduna di Medan. Astagfirullah. 1900 melesetnya. Ya sudah ya, tidak apa-apa ya adik ya. Bodor ya. Nah, ya di hutan guys. Di mana ya? Adik-adik ini kita ada di mana nih? Ternyata tadi di Medan, bukan di Jawa. Wah, ini di mana? Tinggalin. Bener, pertanyaan terakhirnya hese. Kebon naonnya? Kebon jagung guys. Ya, bener ya? Menurut adik-adik ini apa nih? Ya, Kang Beraja ternyata bodoh ya geografinya ya. Oke, mana ya? Wah, coba ada jalan-jalan lah. Pisan gedung naon gitu ngan aya tatangkalan. Ini nunjukin soalnya ya. Pada makin parah ya. Ya benar saya di mana ya, Mbak? Cobanya orang jalan-jalan lautnya. Coba. Tinggal itu sawah. Tapi ini berarti Google sampai ke sini loh, adik-adik ya, si mobil Google. Pernah lihat nggak kalian di mobil Google jalan-jalan di Bandung? Berarti kan sampai ya ke daerah pelosok ini. Hebat. Ya benar, ini banyak yang mirip kayak gini. Ya makanya kita jalan-jalan dulu lah ya. Coba. Motor. Wah, Imah teh gimana Tembak adik-adik. Tata ya Imah. Niat pisan kan si mobil Google-nya. Ya bener ya niat. Nepi ke hutan-hutan. Tah isi gana ya. Kayak sesuatu. Coba. Keliwat. Pelang naon. Nah. Nah, rumahnya kayak gini tuh dari mana ya? Coba nih adik-adik nih. Pulau Komodo ya kan? Si Sebi mah. Coba guys, ngebentuk Nali Maski di mana guys? Jogja. Bisa jadi ya. Joglo kan. Coba. Cobain. Pulau Komodo mah jauh ting sih kan. Oke, kita ke Jawa Tengah, Jogja ya. Kudus mah di luhur. Salah, yang ke Jawa Timur. Nah, ini Jogja. Yogyakarta, Kretek. Nah, kemarin guru-guru nih baru pada ke Jogja. Jadi baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, bener dong. Congratulations sudah. Ininya jaraknya. Keren Alia, keren. Lihat cuman 29 km lah perbedaannya. Mantap. Terima kasih banyak adik-adik buat bantuannya hari ini ya. Kita sudah mencari tempat-tempat yang seru. Adik-adik boleh banget nyobain. Tadi linknya ya, Kang Beraja share. Itu GeoGuessr nama gamenya. Sayangnya kalau pingin tim itu harus berbayar ya. Tapi main sendiri juga seru kok. Gitu ya. Terakhir kita menemukan tempatnya itu ternyata ada di Jogja ya, bener ya tadi kata teman-teman nih, udah ada di Alia tadi terakhir. Oke, sip. Mari kita tutup saja kegiatannya hari ini. Semoga seru ya adik-adik ya. Bentar ininya salah ngeklik, maaf.
Mana sih? Ya, kita tutup seperti biasa adik-adik dengan moto gugus depan. Hari ini kenapa nggak mau di-share? Tunggu ya, gambar jawaban lagi. Cukup seru tadi cari kota-kota ya. Wah, karena nge-lag kita tutup saja di sini. Kita tutup dengan doa ya. Mengingatkan juga moto gugus depan. Kita biasanya teriakin kalau beres latihan ya. Jadi moto gugus depan itu misalkan Kang Braja nanti teriak 13.007, 13.008. Nah, adik-adik itu melafalkan si moto gugus depan. Tidak takut salah, tidak takut kalah, tidak takut jatuh, tidak takut mati jangan hidup, takut hidup, mati sekalian. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita tutup saja adik-adik. Tadi ngehang ternyata si Chrome-nya gara-gara buka GeoGuessr. Kita tutup dengan doa. Mari siapkan hati dan pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih. Hari ini kita sudah menuntaskan latihan Sabtu. Kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk upacara di dalam pramuka, dari mulai golongan siaga, penggalang, dan penegak. Semoga semua ilmu yang kami dapatkan hari ini itu bermanfaat. Dan kami berdoa semoga di kegiatan kami selanjutnya di pagi ini itu bisa Engkau berikan kelancaran. Berikan juga kesehatan dan kesembuhan untuk keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru kami. Semoga kita semua bisa terus semakin aktif dan juga di bulan depan, bulan-bulan berikutnya tidak ada lonjakan kasus. Kita bisa berkegiatan tatap muka seperti sedia kala. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Bismillah. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik. Dari Kang Braja sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. warahmatullahi Salam. Salam Kang Pramuka. Braja izin dulu. Terima kasih Nuhun. Eta sahana tuh si adiknya si Mia sih kan atau siapanya tuh. Ya, dadah. Sampai jumpa lagi. Ayo Mia, dadah semuanya. Terima kasih banyak adik-adik. Sampai jumpa lagi.